Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema siapa yang bisa menjaminmu surga. Masya Allah dari segmen 1 tadi kita belajar banyak banget apa sih ciri-ciri orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Terus juga gimana sih caranya supaya kita itu diberikan sama Allah ridhonya supaya kita bisa masuk surga. Nih mudah-mudahan kita bisa masuk surganya surga yang tertinggi, surga Firdaus. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Baik jemaah kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Lulung. Ustazah, Afwan izin bertanya lagi nih. Kita tuh nggak tahu nih ya, Ustaz, apakah kita itu akan masuk surga atau nauzubillah kita masuk neraka. Yang penting kan kita selalu beramal soleh. Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah benar orang yang selalu taat agama itu belum tentu masuk surga karena Allah tidak ridho. Nah ini yang kita takutkan. Terus alasannya apa sih yang bisa membuat Allah itu nggak ridho gitu? Mohon penjelasannya Ustazah. Silakan. Jadi kadang-kadang kita merasa udah banyak amal. Iya kita udah paham ilmu agama. Bagaimanakah? Mohon izin Pak Ustadz, guru-guruku semua. Jemaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin surga bener banget kata guru kita dari Ustadz Bani menyatakan kita kudu mati dulu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ibu lulung mati. Waduh, lupa ini bukan saya ya Ustazah. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kalau kita ngomongin surga, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang beriman dan beramal soleh itulah mereka ahli-ahli surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi syarat surga adalah beriman kepada Allah. Di samping ada amal soleh. Tapi memang kalau kita merasa udah banyak amal, merasa namanya paling soleh dan soleha dan paling benar, ini takutnya kita terkena ancaman apa? Takutnya wafatnya su'ul khotimah. Jadi kalau di dalam kisah-kisah, dalam kitab-kitab juga ada dalam kitab Majalisus Saniyah dinyatakan ada 4 macam orang. Yang pertama kehidupannya dari awal baik sampai akhirnya baik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjaga maksum, maka dari awal hidup sampai wafatnya beliau adalah ahli surga dan tercatat sebagai ahli surga. Tapi ada yang kedua, jelek di awal. Artinya memang benar-benar jahat di awal. Tapi di akhirnya adalah husnul khotimah. Siapakah beliau? Sahabat kita yang tercinta. Khalifah kita yang tercinta. Umar bin Khattab. Dulunya astagfirullahalazim. Sangat-sangat yang namanya kufur. Sangat-sangat yang namanya jahiliyah. Tapi Allah berikan hidayah. Maka beliau menjadi seorang yang benar-benar membela agama ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dulu kita jahiliyah, ya kan? Dulu saya mungkin tidak berhijab. Dulu mungkin saya ngomongnya jelek. Tapi kemudian kita terus belajar. Insya Allah menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Ada yang tipe ketiga. Dari awalnya ya jelek. Dari awalnya jelek sampai akhirnya dia itu jelek. Nauzubillahimin zalik adalah contoh Fir'aun laknatullah. Dari awalnya jahat sekali sampai akhir tidak ada tobat-tobatnya. Jangan sampai kita seperti itu ya kan. Dari awal jahat sampai meninggal su'ul khotimah. Nauzubillahimin. Makanya kita minta kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Jadi baik di awal, baik di akhir. Ada yang jahat di awal tapi baik di akhir. Mudah-mudahan seperti Umar bin Khattab. Ada juga yang jelek di awal, jelek di akhir. Nauzubillah, yaitu Fir'aun laknatullah. Tapi ada juga yang baik di awal, terakhirnya wafatnya nauzubillah min zalik su'ul khotimah. Seperti mungkin mohon izin dari guru-guru, yaitu bernama Barsiso. 60 tahun berbuat baik, beribadah kepada Allah. Tapi di akhirnya dia menyembah iblis laknatullah. Karena apa? Ketika dia beribadah 60 tahun tanpa maksiat, dia merasa gue dong nih ahli surga. Maka kita jangan sombong. Karena apa? Kita gak tahu akhir hidup kita. Kemudian akhirnya dikerjakanlah semua dosa. Sampai dia tunduk kepada iblis laknatullah. Ketika dinyatakan, kamu mau gak masuk surga? Mau. Udah kamu kok udah ngerjain dosa-dosa tuh. Udah minum, udah yang namanya nauzubillah berzina. Kemudian membunuh. Sekarang sebelum kamu dihukum, kamu tunduk kepada saya. Sujud kepada saya. Nanti saya bebaskan kamu. Ini kata iblis yang menyamar sebagai manusia. Akhirnya ketika dia tunduk, dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahimin. Dari mudah-mudahan kita ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil
khotimah. Orang bukan sekarang yang dilihat, tapi nanti di akhirnya. Apakah Betul. nanti kita meninggal dalam keadaan baik atau Ya. enggak? Makanya jangan sombong. Nah, itu Tang-tang dia. banyak sodakohnya. Yang Iya, penting iya. mah kita berusaha iya. Tapi sombongnya jangan. Nah, Bukan gitu Pak sombongnya Ustadz. Mohon izin nih kalau salah-salah kate kan. Ikan kakap, ikan patin. Mohon Cakep. maaf lahir batin. Wih, luar biasa, udah masuk nih pantunnya. Istilahnya nggak boleh overconfidence ya. Kita That's tetap right. beramal tapi tetap harus tawadu juga Tetap deh. tawadu, Masya Allah. betul banget. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Saya mau ke Ustadz Hilman nih. Ustadz Afwan nih, dari tadi kita itu membayangkan surga, bicara tentang surga. Nah ini ada satu pertanyaan ini lebih detail gitu ya. Bener nggak sih katanya nih ya, ada keterangan yang menjelaskan juga katanya warna hijau itu adalah warna favorit bagi para penghuni surga. Nah ini bener nggak sih, mohon penjelasannya nih Ustadz Hilman. Silakan dulu. Baik. Ustadz Bani mohon izin, Ustadz Zahlulung, Ustadz Miqdad Ad-Dawsi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tabarakallah. Jemaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surga itu adalah bayangan keindahan. Jadi kalau udah ngomongin surga, ngomonginnya yang indah-indah. Betul. Karena di surga itu nggak ada yang jelek. Bahkan mohon Makasih, izin ya. Terima kasih saya dibilang cantik. Bahkan satu kali ini ada ya bercandaan kali ya. Satu kali ada nenek-nenek yang nanya sama Nabi kan. Apakah saya masuk surga apa enggak? Kata Nabi enggak katanya. Pak Ustadz, mohon maaf saya potong. Iya. Pak Ustadz ngomong nenek jangan matanya ke saya dong. Kemudian nenek itu kaget. Kok enggak? Iya. Karena nanti di surga nenek berubah menjadi muda kembali. Allah. Jadi semua yang indah-indah itu adalah gambaran surga. Termasuk ketika tadi Mas Bignat nanya. Apakah betul pakaian penghuni surga itu warnanya hijau? Jawabannya wallahu a'lam bisawab, tentu ya Allah yang lebih tahu. Tapi di dalam Al-Quran kita dikabarkan tentang pakaiannya. Warnanya hijau. Nanti bisa dibuka di surat Al-Kahfi ayat 31. Surat Ar-Rahman ayat 76. Dan surat Al-Insan ayat 21. Allah menggambarkan di situ bahwa para penghuni surga itu wayalbathuna siyaban khudran min sundusin wa istabrak. Mereka menggunakan pakaian warna hijau yang terbuat dari sutra halus dan sutra yang tebal. Allahu Akbar. Bahkan mereka menggunakan perhiasan emas yang luar biasa. Kemudian mereka duduk di antara dipan-dipan yang juga sangat luar biasa. Gambaran surga menggambarkan tentang keindahan yang kita dapatkan. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa harus warna hijau? Kenapa tuh? Iya kan? Kenapa? Tentu jawabannya wallahu a'lam bishawab ya. Tapi jika kita melihat dari sisi psikologi, ternyata warna hijau itu menggambarkan keteduhan. Betul. Warna hijau itu menggambarkan kedamaian. Warna hijau itu menandakan tentang ketenangan. Maka jika kita ingin masuk surga dengan selamat, yang nantinya kita bisa menggunakan pakaian warna hijau di surga, setidaknya izin saya mengutip satu hadis Nabi SAW tentang 4 amalan yang akan mengantarkan kita masuk surga dengan selamat. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahmi. Wasallu billail wan nasu niyam, dan solatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Lihat, di antara 4 ciri tersebut, 3 di antaranya menggambarkan tentang keteduhan hati untuk menghampirkan keselamatan kepada siapapun. Maka pesannya mulai hari ini, jadilah orang yang menghadirkan keselamatan kepada siapapun. Jangan nyinggung orang, jangan nyakiti hati orang, iya enggak? Iya, jangan julid, jangan nyinyir. Ingat ya, penghuni surga yang menggunakan pakaian hijau itu adalah dia yang menghadirkan keselamatan. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena hadirnya menghadirkan keselamatan kepada siapapun. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah yang di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu.
Allah, Masya Allah. Maknanya ya? mendalam sekali ya. Adem banget ya. Adem kayak aduh kita tuh kalau misalnya ngebayang terus dijelasin sama Ustadz Hilman visualnya jadi aduh pengen banget masuk surga. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah nih kayaknya jamaah udah gak sabar nih pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ini ada dari Instagramnya @hambaullah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya nih, katanya meninggal dengan cara tenggelam itu bisa dikatakan mati syahid dan bisa masuk surga ya Ustadz. Nah bagaimana nih jika orangnya punya hutang yang banyak lalu dia tenggelam dan meninggal. Apakah dia langsung masuk surga juga Ustadz? Oh baik. Ustadz Bani mungkin ini pertanyaannya unik dan dijawabnya kayaknya panjang melalui tausiah aja kali ya. Silakan Ustadz Bani. Ini kayaknya tenggelam dengan hutang nih. Ya Allah, jangan sampai tenggelam dari hutang ya. Jangan. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melunasi hutang-hutang. Amin ya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu Indah dimanapun berada, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan asyuhada'u khamsah. Yang masuk kategori syahid ada 5. Yang pertama, mat'un wal mabtun wal ghariq wasahibul hadam wasyahidu fi sabilillah. Siapa mereka yang masuk kategori syahid? Pertama adalah al-mat'un, mereka yang meninggal disebabkan wabah taun. Yang kedua mabtun, yang meninggal disebabkan penyakit dalam. Penyakit luar gimana Ustadz? Jarang kayaknya korengan sampai meninggal. Jadi dalam aja. Baik. Panu ya. Mohon maaf. Lucu tapi lucu. Jarang memang jarang. Yang ketiga adalah wal ghariq, mereka yang meninggal karena tenggelam. Lalu sahibul hadam yang tertimpa reruntuhan atau kalau sekarang ini yang celaka, misalnya kecelakaan tabrakan dan semisalnya nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir adalah syahid fi sabilillah. Jadi al-ghariq, orang yang meninggal karena tenggelam itu masuk kategori syahid. Dan yang lainnya tadi semua masuk kategori syahid. Tapi kalau bisa jangan sampai kita meninggalnya dengan cara begitu. Kalau bisa kita meninggalnya sedang baca Quran, Amin. sedang puasa, Sujud, sedang ya. sujud, sedang infak, sedang sedekah, lagi ngaji. Amin ya Allah. Masih taklim ya. Di majlis taklim. Atau di rumah gak apa-apa depan TV lagi nontonin kajian nih. Allah. Jangan lah ya. Tadi sampai tindak. Jadi mana langsung deg-degan yang di rumah Ustadz. Kok jadi serem Deg-degan gitu? nanti di rumah Masya Allah. Jadi serem nontonnya. Jadi semua ini masuk kategori syahid. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah sedang menyemangati para sahabat untuk berjihad berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala menggapai mati syahid. Lalu tiba-tiba salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saya berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lalu saya terbunuh di medan pertempuran, apakah semua dosa-dosa saya akan terhapuskan? Apa kata Rasulullah? Naam, in qatalta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Betul, kau akan mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, semua dosa dan kesalahanmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kau bersabar, mengharap pahala Allah Subhanahu Wa Taala, sedang merangsek maju menyerang musuh, bukan sedang mundur lari terbirit-birit. Kalau lagi lari dikejar lalu terbunuh, itu nggak syahid namanya dia. Madap. Terus selesai begitu lama Rasul kemudian nanya lagi, madza qulta? Tadi ente nanya apaan? Saya bertanya, ya Rasul, seandainya saya berjihad di jalan Allah lalu saya terbunuh, apakah dosa saya semua dihapuskan? Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW, ya kalau kau berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabiran muhtasiban muqbilun ghairu mudbirin wa illa wa anta lakadain, kecuali kalau ada hutang darimu. Masya Allah. Jadi jangankan nauzubillah min dzalik, yang tenggelam tadi, yang kena wabah tadi, yang kena kecelakaan nauzubillah min dzalik, bahkan yang berjuang berperang di medan pertempuran pun kalau masih punya hutang belum tentu bisa. Nyangkut dia. Tapi saya dikit utangnya Ustadz. Mau dikit mau banyak kalau itu hutang harus dibayar. Aduh ngeri itu. Mudah-mudahan Allah kuatkan, mampukan kita untuk bisa melunasi hutang-hutang kita insya Allah. Ya Allah.
Sehingga besok hari kiamat begitu meninggal bersih. Jadi Insya Allah. walaupun Amin, hutang amin. panci Amin. tetap ya. Meskipun hutang panci. Hutang magic. Kalau ibu-ibu mah panci Ustaz. Gak, soalnya bahayanya takutnya orang banyak utang saking gak bisa bayarnya. Ah udahlah saya perang aja saya gak bisa bayar. Nah itu yang bahaya. Nah, itu, Ustaz. Oke kalau gitu aduh ada satu pertanyaan lagi. Ustadz Bani, seperti yang kita tahu orang yang pertama kali akan masuk surga itu adalah Nabi Muhammad SAW ya. Tapi saya jadi kepo, sebenarnya kalau orang pertama Nabi Muhammad, nah yang terakhir itu siapa sih Ustaz? Wah, kalau terakhir berarti mampir dulu tuh di neraka tuh. Aduh, nauzubillah summa nauzubillah. nauzubillah. Itu kira-kira siapa ya Ustadz Bani? Mau tahu? Mau dong. Jadi orang yang mampir ke dalam neraka dulu baru ke surga itu adalah setelah yang satu ini bagaimana? Allahu Akbar. Penasaran Ya kita. udah jamaah kalau gitu berarti nanti akan dijawab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Ih penasaran.